البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hadis pertama dari Sahih Bukhari semalam masih ada sisa pembahasan. Oh ya, yang kemarin itu ana lupa kurniah sebagian rawi itu ya. Kita ulang lagi. Kalau yang Humaydi Abdullah bin Zubair adalah Abu Bakar. Kemudian kalau Sufyan Ats-Tsauri adalah Abu Muhammad. Kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini Abu Sa'id. Kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ini Abu Abdillah. Semalam sudah betul belum? Iya, Abu Abdillah. Kalau Alqamah bin Waqqas Al-Laisi ini adalah Abu Yahya. Anda semalam salah. Yang betul Abu Yahya. Alqamah bin Waqqas Al-Laisi Abu Yahya. Baik, kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Barang siapa hijrahnya itu untuk dunia yang ingin dia dapatkan atau kepada wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan tadi. Kelengkapan hadisnya sebagaimana nanti akan diulang pada entah pertemuan kesekian, number yang ke-54 insyaallah nanti hadis ke-54 kalau umur kita panjang. Rasulullah bersabda, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa hijrahnya memang kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya memang kepada Allah dan Rasulnya. Dijelaskan oleh Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala, yaitu kalimat pertama sebagai apa? Fi'lus syarat. Kalimat yang kedua sebagai jazaa'us syarat. Barang siapa fi'ilnya seperti itu, hijrahnya memang kepada Allah dan Rasulnya, maka jawabus syarat dan jazanya, balasannya apa? Dihukumi memang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Pahalanya sangat tinggi. Pahala sebagai muhajir fisabilillah, pahalanya sangat besar. Kemudian yang berikutnya ini, barang siapa hijrahnya kepada dunia untuk didapatkan atau wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya, Rasul tidak mengulang pola kalimat tadi. Tidak mengatakan fa hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Rasulullah tidak mengulang itu, tapi ila ma hajara ilaih. Cuma apa? Diisyaratkan dengan dhamir. Maka hijrahnya kepada apa yang memang menjadi tujuan dia, dibuat secara global. Ini menunjukkan rendahnya niat tadi. Kalau niat yang bagus, Allah ulang tadi. Rasulullah mengulang lafaz-lafaznya. Tapi ketika yang terakhir ini niatnya buruk, maka saking buruknya dan rendahnya niat dia sampai Rasul tidak mau mengulang dua kata-kata tadi, dunia dan imra'ah. Karena hijrah ini bagian dari ibadah. Bagaimana hijrah dia niatnya untuk mencari dunia atau mencari wanita? Ini adalah niat yang salah dan rendah sekali. Baik. Maka dia tidak mendapatkan pahala hijrah. Dia sekedar mendapatkan dunia atau wanita sesuai takdir Allah. Baik. Kemudian hijrah dibahas secara panjang lebar dan terperinci oleh Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala dalam Tarhut Tasrif. Tapi intinya adalah apa? Ini kembalinya kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dan boleh disahihkan jadi sahih li ghairi. Dari Ibnu Sa'di, dari apa? Sejumlah sahabat, diantaranya adalah Ibnu Mas'ud dan juga Muawiyah dan juga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ajmain, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hijratu hijratan. Hijrah itu ada dua jenis. Yang pertama adalah tarku ma nahallahu an, meninggalkan apa yang Allah larang. Yang kedua adalah al-hijratu ilallahi wa rasulih, hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Hijrah yang pertama itu adalah hijrah maknawiyah, yaitu sifatnya adalah spiritual, maknawi. Tidak betul-betul dia pergi kemana dan pindah kemana, tapi dia meninggalkan apa yang diharamkan, meninggalkan minum khamar, meninggalkan perzinaan, meninggalkan perjudian, meninggalkan apalagi misalkan yaitu bermain riba atau maksiat-maksiat yang lain. Ini maknawi. Baik, kemudian hijrah yang kedua, hijrah yang hissiyah, yaitu fisikal, betul-betul intiqalul abdan, badannya berpindah. Nah, ini terbagi menjadi 4.
sebagaimana itu diucapkan oleh sebagian pensyarah. Intinya ada 4. Yang pertama adalah alintiqal min baladi syirki wal kufri ila baladi tauhidi wal islam. Pindah dari negeri kesyirikan dan kekufuran menuju kepada negeri tauhid dan Islam, negeri keimanan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Yang kedua adalah apa? Yaitu alintiqal min baladi tauhid, alintiqal min baladil bid'ah ila baladis sunnah. Berpindah dari negeri kebid'ahan ke negeri sunnah. Sebagaimana itu disebutkan oleh, kalau nggak salah Anda dapatkan dalam oleh Ali Al-Qari di dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih. Dan inilah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ketika fitnah khalqul Quran, fitnah orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah itu sangat merebak sampai-sampai pemerintah di situ memaksa orang mengucapkan Quran itu makhluk dan Allah tak punya sifat-sifat subutiyah dan seterusnya. Beliau pindah dari Baghdad menuju ke Mesir. Ini pindah dari negeri bid'ah ke negeri sunnah. Yang ketiga adalah alintiqal min baladil maksiyah ila baladit ta'ah. Berpindah dari negeri maksiat ke negeri ketaatan. Seperti dalam hadis muttafaqun alaih dari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an tentang orang yang membunuh 100 orang itu. Si alimnya mengatakan, engkau masih ada tobat untukmu. Apa yang menghalangi engkau dari tobat? Tetapi engkau wajib pindah dari kampungmu, karena kampungmu kampung yang buruk. Pergilah engkau ke kampung Fulaniyah, karena di sana ada sejumlah orang yang beribadah kepada Allah. Maka pergilah engkau ke sana dan sembahlah Allah bersama mereka. Ini hijrah dari negeri maksiat ke negeri ketaatan. Kemudian yang keempat adalah alintiqal min baladil fitnah ila baladil aman. Pindah dari negeri kekacauan kepada negeri keamanan. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah memerintahkan mereka untuk pindah dari Makkah ketika masih jadi negeri kemusyrikan dan juga negeri penyiksaan menuju ke Habasyah, ke Ethiopia. Walaupun di sana negeri Kristen, tetapi apa? Tetapi penguasanya sangat melindungi rakyatnya, tidak memaksa mereka maksiat, tidak mengajari maksiat, bahkan membiarkan mereka menyembah Allah Ta'ala semata. Inilah pembahasan masalah hijrah. Dan intinya apa? Niat. Lagi-lagi kembalinya ke niat. Kalau niatnya betul, nilainya sangat tinggi. Kalau niatnya salah, maka nanti apa? Berarti hijrahnya akan hancur sia-sia. Sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Untuk cetakan ini ada bab yang kedua. Tetapi untuk cetakan-cetakan yang lain tidak ada bab. Ini cetakan kedua. Untuk yang kitab yang lain, yang apa istilahnya, cetakan yang lain, hadis kedua ini masih termasuk di dalam bab pertama, bab bagaimana awal wahyu kepada Rasulullah SAW. Tak masalah. Yang penting apa? Yang penting hadisnya. Masalah bab-bab ini sambil lalu saja. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-haditsus tsani haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Jadi hadisnya adalah siapa? Ummul mukminin Aisyah. Annal Harits bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Al-Harits ibnu Hisham radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, dia mengatakan, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyi? Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu itu mendatangi Anda? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras. Terkadang wahyu itu datang kepada saya bagaikan suara deringan lonceng. Wa huwa asyadduhu alai, dan ini yang paling keras terhadap saya. Fayufsamu anni, lalu dia diputuskan dari saya, yaitu dihentikan. Wa qad wa'aitu anhu maqal, dalam keadaan saya sudah menghafal darinya apa yang dikatakan. Wa ahyanan yatamassalu liyal malak,
Terkadang malaikat menampakkan diri kepada saya rojulan sebagai seorang lelaki, yaitu sebagai manusia, fayukallimuni, lalu dia mengajak saya berbicara, fa'ai ma yaqul, kemudian saya memahami atau menghafal apa yang dia ucapkan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, laqad ra'aitu yanzilu alaihil wahyu fil yaumi syadidil barad. Sungguh demi Allah, saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu turun wahyu kepada beliau, wahyu turun pada beliau pada hari yang sangat sejuk. Fayafsimu anhu, lalu wahyu itu berhenti darinya, yaitu sudah terputus, berhenti. Wa inna jabinahu layatafassadu araqan, dalam keadaan sungguh kening beliau, dahi beliau itu benar-benar bercucuran keringat, bercucuran peluh. Baik, disebutkan di sini hadis ini juga diriwayatkan Bukhari nomor yang ke 3215, Muslim nomor yang ke 2333. Ini penambahannya tak masalah. Ada beberapa perselisihan. Dan di zaman Bukhari memang tidak dibuat number. Makanya untuk ulama sekarang mereka berijtihad. Seperti misalkan siapa Muhammad Fuad Abdul Baqi yang paling banyak dipakai penambahan beliau. Beliau menambari begini-begini. Kemudian Khalid Ma'mun Syihah penambahannya lain. Ini tak masalah insya Allah. Dan sebagian ulama yang lain mereka pakai nomor yang lain lagi. Ini tak masalah. Makanya kalau kita lihat dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar tak membuat nomor-nomor macam itu. Karena memang lain-lain, naskah lain-lain. Intinya hadis ini Bukhari Muslim. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari guru yang kedua, Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Al-Madani. Beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Al-Madani, dan beliau min asbatin nas fi Muwatta'i Malik, termasuk orang terkuat dalam periwayatan Muwatta' Malik. Dan gurunya memang siapa sekarang? Imam Malik. Kalau akhbarana Malik, maka sanadnya kuat sekali karena ini termasuk murid terbaiknya Imam Malik. Baik. Imam Malik sendiri Abu Abdullah Malik ibnu Anas bin Malik al-Asbuhi al-Madani, meriwayatkan dari Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah ibnu Zubair. Beliau adalah Abul Mundir dan juga Abu Abdillah. Terkadang seseorang kunyahnya boleh lebih dari satu. Utsman bin Affan kunyahnya lebih dari 3. Ini tak masalah. Yang penting bukan untuk menipu orang. Cuma apa? Dulu suka kunyah ini, setelah lahir anak ini, kita tukarlah kunyahnya. Itu tak masalah. Baik, Hisham bin Urwah. Kalau yang Imam Malik ma'ruf, beliau adalah najmun fi kulli ma yarwi. Beliau adalah bintang dalam seluruh apa yang beliau riwayatkan. Abu Abdillah, iya. Hisham bin Urwah ini adalah siqatun imam, sabtun, faqih. Bahkan apa dikatakan oleh Imam Zahabi, beliau Syekhul Islam. Hisham bin Urwah termasuk orang terkuat meriwayatkan dari ayahnya, dan sekarang ini ayahnya an abi. Jadi memang termasuk yang paling kuat. Ayahnya adalah Urwah ibnu Zubair. Iya, tabi'in, termasuk apa? Murid terbaiknya Aisyah. Aisyah murid terbaiknya banyak. Di antaranya adalah ini Urwah ibnu Zubair, termasuk paling banyak meriwayatkan dari Aisyah dan yang lainnya. Dia dan bapaknya tabi'in. Baik, untuk Hisham Anda tak tahu apakah termasuk atba'ut tabi'in ataukah tabi'in? Wallahu alam. Apakah beliau pernah jumpa sahabat? Hisham ini Anda tak tahu. Wallahu alam. Baik. Adapun Urwah ibnu Zubair, ma'ruf, beliau adalah faqih besar, termasuk fuqaha Sab'ah Madinah menurut sebagian ulama. Dan beliau sama sekali tidak ikut campur dalam khilaf antar sahabat pada waktu itu. Tahu ini mereka ijtihad, bukan karena hawa nafsu. Beliau memilih tidak ikut-ikutan. Dan beliau dikatakan faqihun sabur. Siapa tadi? Urwah ibnu Zubair. Sampai-sampai apa? Pernah kakinya itu terkena akalah, terkena arodoh, yaitu hewan yang senang untuk membuat reputnya badan. Terpaksa apa? Dokter mengatakan ini terpaksa harus dipotong. Maka dipotong dalam keadaan beliau tidak memakai apa itu? Anestesi apa itu untuk menghilangkan kesadaran. Beliau tak suka. Ya, tidak pakai bius. Sambil apa? Sambil beliau zikir-zikir, terkadang sambil sholat. Beliau tidak
tidak mengeluh. Kuat sekali. Ketika beliau kakinya hilang satu, kemudian juga anaknya meninggal satu, dan ada musibah yang lain, beliau mengatakan alhamdulillah, Allah masih, semua ini milik Allah, dan Allah masih menyisakan untuk saya satu tangan, satu kaki. Anda lupa apakah tangannya juga dipotong atau tidak. Allah juga menyisakan untuk saya anak-anak yang lain. Bersyukur, lihat sisi positifnya. Baik, ini adalah Urwah ibnu Zubair. Meriwayatkan dari makcik dia, karena Aisyah memang jelas bersaudara dengan Asma. Sementara siapa tadi? Urwah ibnu Zubair, anak dari Asma. Az-Zubair, suami dari Asma binti Abi Bakar. Baik. Siapa tadi? Urwah ibnu Zubair Abu Abdillah. Jadi Hisham bin Urwah ini Abu Abdillah dan Abdul Mundir. Kalau Urwahnya sendiri Abu Abdillah. An Ummul Mukminin Aisyah, kunyahnya Ummu Abdillah juga, walaupun belum punya anak. Memang sunnahnya masing-masing orang punya kunyah. Radhiyallahu anha, Aisyah tak perlu ditanyakan bagaimana kualiti beliau. Beliau memang adalah murid terbaik Rasulullah dari kalangan wanita dalam masalah ilmu. Baik. Dan termasuk salah satu dari 5 besar yang meriwayatkan paling banyak hadis dari Rasulullah, bagaikan emas merah, kata Barirah. Anal Harisa bin Hisham. Haris bin Hisham ini tidak termasuk rawi di sini karena dia masuk dalam cerita. Jadi hadisnya hadis Aisyah. Makanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lain dalam Musnad Aisyah. Jadi sahabatnya siapa? Aisyah. Al Haris ibnu Hisham di sini masuk dalam cerita, bukan sebagai perawi. Walaupun dalam sebagian riwayat itu disebutkan Aisyah mendapatkannya dari Harits bin Hisham, tapi sanadnya dhaif. Makanya yang dipilih oleh Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad itu yang terkuat. Ini hadisnya hadis Aisyah. Boleh jadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Aisyah hadir ketika Harits bin Hisham bertanya kepada Rasulullah SAW. Sekarang apa yang ditanyakan? Dia bertanya pada Rasulullah SAW. Dan Al-Harits bin Hisham ini rajin perang, dan beliau meninggal dunia pada waktu peperangan di Syam. Mungkin di awal-awal pemerintahan Umar ibn Khattab. Faqal ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyi. Dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana wahyu itu datang kepada Anda? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, pertanyaan seperti ini boleh dan tidak menurunkan seseorang dari derajat yakin. Jadi sekedar tanya untuk menambah keyakinan. Tapi tidaklah orang yang bertanya itu dituduh, engkau tak yakin kah sampai tanya-tanya itu. Tak mengapa, tanya sekedar ingin tahu ilmunya, ingin mengetahui bagaimana pola wahyu datang pada Anda. Ini boleh bertanya seperti itu. Sebagaimana seorang murid tanya pada gurunya, wahai Ustadz atau wahai Syekh, bagaimana dulu cara Anda belajar? Bukan maksudnya adalah meragukan, tapi pengen tahu, sekedar ingin tahu, sekedar ingin ambil pelajaran dan seterusnya, mencari faedah. Ini boleh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaros. Terkadang dia mendatangi saya bagaikan deringan lonceng. Ahyanan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ini maknanya adalah awqat. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ahyanan ini jamak dari hin. Hin itu waktu atau zaman, ya, azman. Imam Nawawi mengatakan azman, yaitu waktu-waktu. Dan ini kata beliau berdua, boleh jadi waktunya itu waktu yang pendek atau waktu yang panjang, tak masalah. Intinya adalah suatu potongan waktu. Tapi tatkala Rasulullah mengatakan ahyanan, menunjukkan ini sering, yaitu banyak kali polanya seperti ini. Terkadang, tapi berkali-kali, itu datang kepada saya bagaikan, mithla ini mansub sebagai hal. Wahyu tadi datang dalam keadaan bagaikan solsolatil jaros. Solsolah ini adalah gerakan yang menimbulkan suara, dengungan atau deringan. Ala jaros lonceng ma'ruf. Ada pertanyaan.
Bukankah wahyu itu keadaan yang terpuji, sementara lonceng itu keadaan yang buruk, bid'ahnya orang Nasoro? Ini pertanyaan ini disebutkan oleh Ibnu Hajar untuk dijelaskan bahwasanya bagaimana di sini Rasulullah mempermisalkan sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Karena kata beliau, yang namanya lonceng itu terlarang dalam Islam. Tapi kenapa Rasulullah mempermisalkan itu? Kata beliau, permisalan ini tidak menunjukkan adanya keserupaan dari segala sisi. Dan sekedar permisalan itu tidak menunjukkan keserupaan dari sisi yang paling khusus. Tapi sekedar apa? Menyerupakan dari satu sisi saja yang sesuai di situ, itu pun boleh. Baik, sekarang apa sisi kesamaan antara wahyu yang itu dengan deringan lonceng itu? Sisi kesamaannya di sini adalah deringan yang sangat menyusahkan hati dan memekakkan telinga. Makanya dengungan, dengit, berdengit atau berdengung gitu, iya. Makanya di sini Rasulullah menyatakan wa huwa asyadduhu alai, dan ini yang paling keras. Karena apa? Namanya, bayangkan kalau di dekat telinga kita ada lonceng dibunyikan berulang-ulang, itulah sol-solah. Suaranya berulang-ulang, bukan hanya sekali. Jadi bukan Rasulullah menyerupakan yang baik dengan yang buruk, cuma sekedar menggambarkan kepada si penanya bahwasanya memang pola yang ini adalah berat sekali, sakit di telinga rasanya. Baik. Kemudian dari sisi yang lain ada pertanyaan, lalu apa hikmah wahyu tersebut beberapa kali datang dengan pola dengungan atau dengitan lonceng, sementara itu menyakitkan? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, suara lonceng yang berulang-ulang tadi itu tujuannya adalah untuk menguatkan kesadaran Nabi. Yaitu apa? Untuk melawan tekanan yang seberat itu, mau tidak mau memang harus konsentrasi, memusatkan perhatian, sehingga ketika itu di dalam jantung beliau tidak ada tempat untuk yang lain. Semuanya dipersiapkan, dipusatkan perhatian untuk menerima al-haq. Inilah hikmahnya. Padahal Allah mampu untuk mengirimkan wahyu dengan tenang, dengan tentram, terkadang lewat mimpi atau Jibril datang sembang-sembang menyampaikan wahyu dengan cara biasa. Cuma yang ini kenapa dengan pola yang susah? Hikmahnya itu untuk apa? Mempersiapkan jiwa beliau agar siap-siap dan tidak memperhatikan yang lain ketika wahyu itu datang. Betul-betul hanya menitik beratkan pada perkara itu, ambil berat pada wahyu. Baik. Kemudian disebutkan di sini fayuf samu'ani, al-fasm itu artinya adalah al-qata', lalu dia dihentikan dari saya. Dalam riwayat yang lain fayuq samu'ani, sama artinya, yaitu menghentikan, yaitu dipatahkan dari saya, dihentikan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, di sini ada isyarat bahwasanya malaikat yang membawa wahyu itu berhenti dari menyampaikan wahyu lalu meninggalkan beliau untuk kembali kepada Allah. Nanti suatu saat datang lagi. Istilahnya fayuf samu'ani, dihentikan. Tapi apa? Ketika dihentikan, Rasulullah tidak kebingungan. Wa qad wa'aitu anhu maqal. Dalam keadaan wawunya wahaliyah, saya telah hafal apa yang diucapkan oleh malaikat tadi. Baik. Maqal fa'ilnya siapa? Huwa. Huwa kembali kemana? Kembali ke malaikat. Walaupun lafadznya tadi mana lafadz malaikat belum ada, lafadznya nanti. Ini menunjukkan boleh untuk apa? Mendatangkan dhamir yang kembali kepada isim dhohir yang tidak nampak, itu boleh, tapi dengan syarat amnul labes, yaitu aman dari kerancuan. Kita lihat di sini wa qad wa'aitu anhu maqal. Dalam keadaan saya telah hafal darinya apa yang dia ucapkan. Dia ini kembali ke siapa? Mana ini domirnya kembali ke isim dohir mana? Tak ada di depan-depan situ. Tetapi semua insya Allah paham. Maksudnya adalah malaikat yang membawa wahyu. Huwa kembali ke malaikat. Ini boleh. Terkadang domir itu
didatangkan untuk kembali ke isim dohir yang tidak nampak. Karena apa? Yang diajak bicara sudah paham siapa yang dimaksudkan. Makanya Al-Hafidh mengatakan dalam riwayat lain maksudnya adalah Jibril di selain Bukhari Muslim. Mendatangkan wahyu dengan pola yang sangat keras tadi. Kemudian yang kedua, wa ahyanan yatamassalu liyal malak. Terkadang malaikat itu, nah ini kan alnya ahdiyah, kembali kemana? Berarti memang sebelumnya itu ada isyarat malaikat yang itu juga. Makanya al-malak ini kembali ke malaikat yang pertama disebut. Mana pertama disebut? Tak tertulis di sini, tapi yang diajak bicara sudah paham. Makanya tak masalah. Bahasa Arab memang apa kaya dan apa itu? Memang dia suka meringkas. Yang penting kita paham bahasa Arab, insya Allah kita paham makna yang diinginkan. Insya Allah. Dengan apa? Bimbingan ulama, belajar ke ulama tentunya. Dan ini dulu Syekh Yahya mengajarkan ini 10 tahun. 10 tahun atau 8 tahun, agak lupa anak. Bukhari. Iya, Bukhari. Baik. Dan kita dapat ilmu dari beliau tentunya bukan hanya seperti yang disebutkan oleh sebagian orang-orang yang sekarang sedang menyimpang itu. Syekh Yahya di dalam daras umum, beliau darasnya itu tidak banyak faidah, sekedar ucapan-ucapan ringan. Ini salah. Yang bicara, anak tahu orangnya siapa, dia sendiri jarang ke damat, dia orang luar. Cuma apa? Dia kumpul di id, tapi dia sendiri tidak banyak belajar di damat, dia tak paham. Kalau dia datang di damat dan tiap hari rutin belajar, misalkan Sahih Bukhari, tahulah dia Syekh Yahya bukan hanya mensyarah dari ucapan beliau sendiri, beliau sering menukilkan dari apa? Buku-buku yang lain. Karena itulah tugas orang yang di samping beliau untuk mengurus maktabah, memang tugasnya menyampaikan faedah banyak, buku ini, buku ini, buku ini, sehingga daras beliau bukan hanya syarah beliau semata, tapi menukil ucapan banyak sekali. Dan itulah yang beliau ajarkan selama 8 atau 10 tahun untuk Sahih Bukhari, belum lagi daras yang lain-lain. Baik. Kembalinya kemana ini tadi? Yaitu kita memahami pola-pola macam ini setelah apa? Kita belajar bahasa Arab dan dibimbing oleh para ulama untuk memahami hadis. Kemudian disebutkan di sini, terkadang malaikat itu menampakkan diri kepada saya sebagai seorang lelaki. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ini menunjukkan kemampuan malaikat untuk merubah diri. Memang ini kekuatan yang hebat. Mereka makhluk terbuat dari cahaya. Dengan izin Allah mereka mampu merubah diri jadi sesosok manusia. Taib, seorang lelaki. Fayukallimuni, lalu dia mengajak saya bicara. Fa'ati ma yaqul, kemudian saya memahami apa yang dia ucapkan. Nah, di sini ada suatu hikmah yang sangat halus. Kita lihat tadi untuk pola wahyu yang pertama, yang polanya apa tadi? Polanya adalah deringan atau dengungan, lonceng. Rasulullah mengatakan dengan fi'il madhi, qad wa'aitu, wa'ayai, wa'aitu. Wa'a ini huruf ketiganya adalah alif. Ini nakis ya. Ketika jumpa dengan dhamir rafa' mutaharrik berubah jadi ya. Wa'aitu. Saya sudah menghafal. Tapi kita lihat untuk pola hadis, pola wahyu yang kedua, fa'ai pakai fi'il mudhari. Wa'ayai, fa'ai. Toib, apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah membezakan? Untuk pola yang pertama ini fi'il madhi, pola yang kedua itu fi'il mudhari. Hikmahnya apa? Wallahu alam. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar, ini memang untuk membezakan gambaran dari pola pertama wahyu dan pola wahyu yang kedua. Untuk pola yang pertama, walaupun dia sangat susah dan menyakitkan, tetapi justru dengan cara yang berat ini, justru Rasulullah langsung hafal. Terkadang apa? Pendidikan memang apa? Kalau anak selalu dimanjakan atau seorang murid dimanja oleh gurunya di sekolah, mungkin dia jadi tidak terlalu bersemangat dan tidak terpacu. Tapi kalau terkadang dikritik, terkadang dihukum, terkadang disindir, ketika memang perlu demikian, biasanya apa? Dia jadi cepat hafal. Ingat, oh ini kesalahan saya yang dulu ini. Ketika itu saya dapat baling kapur oleh guru atau baling penghapus atau baling kertas, langsung ingat terus menerus. Maka dengan fi'il madhi saya langsung ingat. Ketika apa? Pola wahyu yang datang itu paling berat, justru Rasulullah sudah langsung ingat, langsung hafal. Ini diantara hikmahnya.
Adapun untuk pola yang kedua, Jibril datang mengajak bicara begini-begini, Rasulullah hafal, tetapi beliau sengaja menggunakan pola fi'il mudhari, yaitu saya hafal ketika itu, ketika malaikat itu masih ada di situ. Adapun untuk yang polanya adalah pola suara lonceng pergi dan saya sudah hafal, yaitu sebelum itu saya sudah hafal. Sebelum lonceng itu pergi saya sudah hafal. Sementara ini yaitu apa? Sambil malaikat bicara, sambil saya juga menghafal. Intinya pola pertama adalah pola terkuat hafalan Nabi. Pola yang kedua, Nabi hafal juga. Allah Ta'ala memberikan taufik. Baik. Cuma apa? Yang pertama itu yang paling kuat, langsung dengan fi'il madhi. Saya sudah hafal. Kalau yang ini saya sedang hafal. Dan tetap Nabi hafal aja insya Allah. Dan jelas beliau hafal, dikasih taufik oleh Allah. Tapi sengaja di sini membedakan antara pola pertama dan kedua. Baik, kelanjutannya di masa akan datang insya Allah. Karena ini sudah setengah jam ya. Baik, darasnya kita lanjutkan setelah tasyrik insya Allah. Masih di hadis kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.